Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hamka Muda, perkenalkan aku Adiadana Sribunana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Aku mau nanya dong, bagaimana sih cara menjadi MC yang akan menjadi perhatian audiens? Halo Hamka Muda, kembali lagi dalam program Curhat Hamka Muda. Bersama saya Andis Tiara, dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UHAMKA. Oke, tadi ada pertanyaan menarik nih dari Hamka Muda mengenai bagaimana sih caranya menjadi MC yang dapat menarik perhatian audiens. Oke, kita pahami dulu ya, apa itu MC? MC atau Master of Ceremony adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam terjalinnya keberhasilan suatu acara yang dilakukan. Tugas MC itu sangat berat dan berperan penting dalam keberhasilan suatu acara yang dilakukan. Jadi MC itu nggak mudah atau semudah membalikan telapak tangan, begitu ya, Hamka Muda. Jadi ada beberapa tips nih yang perlu dilakukan ketika atau ingin menjadi MC yang dapat menarik perhatian audiens. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus perhatikan dulu ruang lingkup acaranya. Ini acaranya ngebahas apa sih? Ya, sehingga nantinya akan didapati tema-tema atau improvisasi kita terhadap acara itu juga yang sesuai dengan acara yang diadakan. Misal, kalau lagi membahas tentang lingkungan, ya kita fokus dengan permasalahan atau isu-isu yang ada di lingkungan, jangan membicarakan hal-hal yang lain, seperti itu. Yang kedua, kita juga harus memastikan rundown dari acara atau susunan dari acara. Perhatikan penempatan waktunya. Kita juga harus tepat waktu jadi orang, atau ketika kita menjadi MC, kita harus paham rundown itu. Waktu yang disediakan, improvisasi, seperti itu ya tadi ya, atas waktu-waktunya juga harus punya kemampuan bagaimana sih caranya menangani ketika acara itu ada segmen yang tidak sesuai atau tidak berjalan dengan sebagai mestinya. Nah, itu kita perlu kemampuan cepat untuk memberikan solusi. Terus kemampuan juga untuk improvisasi. Tadi mengenali acaranya, kemudian memahami rundown-nya. Kemudian selanjutnya adalah coba pahami siapa audiensnya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita paham audiensnya, usianya berapa, pengalamannya apa di rentang usia seperti itu, kemudian latar belakangnya bagaimana, bahkan hingga pendidikan dan ekonominya, sehingga nanti kita bisa sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang akan kita gunakan yang dapat atau relate atau sesuai dengan audiensnya. Jadi usahakan ketika kita menjadi MC, improvisasi, bahan materi, kata-kata yang kita gunakan itu juga harus sesuai dengan segmentasinya atau audiensnya. Jadi jangan gunakan bahasanya ketinggian gitu ya, pakai bahasa-bahasa ilmiah, tapi sebenarnya sasarannya tidak demikian. Begitupun juga sebaliknya. Jadi paham segmen audiensnya ketika kita menjadi MC. Tadi ada acara, rundown, dan pahami audiensnya. Kemudian yang ketiga meliputi etos, penampilan, atribut yang kita gunakan. Penampilan itu penting sekali untuk memberikan kesan atau pesan kepada audiens. Jadi etos, penampilan, intelijensi kita, kepandaian kita, bagaimana cara kita berpenampilan, cara kita menguasai materi, itu juga harus ditekankan dalam etos. Serta yang terakhir nih ya, niat baik kita sebagai seorang pembicara. Biasanya niat baik kita itu akan terrepresentasikan ketika kita membahas suatu masalah, mengimprovisasi atau membawakan suatu acara. Jadi niatnya juga harus baik. Itu yang dibahas dari etos. Demikian Hamka Muda yang bisa saya jelaskan dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan menarik dari Hamka Muda nih. Semoga bisa bermanfaat buat Hamka Muda dimanapun kalian berada dan menjadi bahan untuk kalian bisa tertarik lagi pada bidang komunikasi yang lainnya. Saya Andis Tiara dari FISIP UHAMKA, mohon pamit undur diri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.